saudara-saudara, perkuliahan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bahan-bahan yang harus kita siapkan dalam rangka melakukan praktek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Bahan-bahan itu tidak lain adalah ya ini, saudara-saudara harus memperhatikan beberapa hal yang perlu saudara mengerti supaya nanti ketika praktek itu saudara-saudara bisa kemudian langsung tune in gitu ya. Baik, kita akan lihat praktek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi tetap ada 9 gitu ya, seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan dulu itu. 9 unsurnya berasal dari mana saja? Dari Presiden 3 orang, dari DPR 3 orang, kemudian dari Mahkamah Agung juga 3 orang. Nah, ini harus Anda pahami betul itu ya. Nah, materi hukum acara pengujian undang-undang sekarang. Kita akan mencoba masuk dalam wewenang yang pertama, yaitu pengujian undang-undang. Dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada berapa itu? Menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa perhitungan suara pemilihan umum, sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan salah satu kewenangan yang sangat krusial yakni soal impeachment atau pemakzulan presiden. Maka kerja harian Mahkamah Konstitusi, setiap harinya itu ada kerjaan ya ini, materi hukum acara pengujian undang-undang. Jadi kalau kita melihat pengujian undang-undang ini ada aja yang diuji di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Sampai-sampai kita pernah lihat, kita pernah dengar ada mahasiswa yang mengajukan pengujian undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan terkait dengan penyalaan lampu di siang hari gitu ya. Itu dia juga mengajukan ke sana gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi mahasiswa mencoba, ini praktek, dia praktek tapi mencoba secara empirik di lapangan, langsung dia melakukan pengujian undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi. Ada baiknya, tetapi kadang juga ada kurang menghargai Mahkamah Konstitusi lah kalau hanya itu dipergunakan untuk praktek. Apalagi kalau yang menyuruh dosennya gitu ya, dosennya coba kamu uji ini, nanti kamu praktekkan aja di Mahkamah Konstitusi. Artinya dipakai untuk latihan untuk menguji undang-undang gitu. Nah, mudah-mudahan kecenderungan semacam ini tidak terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang menguji undang-undang di sana itu ya serius menguji undang-undang, karena ada beberapa hal yang melanggar hak-hak konstitusional dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut. Baiklah saudara-saudara, pengujian undang-undang kita akan lanjutkan lagi beberapa istilah terlebih dahulu. Ya, beberapa istilah. Apa istilah-istilah itu? Nah, istilah-istilah itu antara lain adalah yang pertama itu ada judicial review. Judicial review itu terkait dengan Tutsingreh. Tutsingreh itu adalah hak hakim untuk melakukan pengujian sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi judicial review itu adalah pengujian undang-undang yang dilakukan dalam proses peradilan. Maka judicial review adalah menguji sebuah undang-undang dalam kerangka proses peradilan. Legislative review dan kemudian ada juga executive review. Apa itu legislative review dan executive review? Nah, kita akan coba lihat nanti ya. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat di dalam diagram Venn kalau dalam bahasa matematikanya itu, maka ada judicial review, sebuah tindakan besar ya kan, melalui proses peradilan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam judicial review itu ada yang disebut constitutional review, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang. Juga ada
legal review. Jadi menguji posisi hukum, ya kan, dari sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ini judicial review itu ada dua semacam. Jadi legal review itu menguji peraturan perundang-undangan, baik itu lewat berdasarkan undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Itu legal review. Nah, dengan demikian maka sekarang kalau executive review dan legislative review itu apa? Nah, legislative review dan executive review adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu undang-undang melalui lembaga legislatif atau lembaga yudikatif, eksekutif, berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Lihat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini saudara-saudara, ini peristilahannya. Sekarang kita akan coba lihat constitutional review, legal review, judicial review. Kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, judicial review itu tidak lain adalah ada dua tadi ya, judicial review, pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim, ya kan? Tadi sudah saya katakan, yudikatif. Hal ini berarti hak atas kewenangan menguji tutsing reh dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Jadi, suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan pengujian kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian yang berikutnya, tutsing reh itu apa? Kalau tutsing reh itu hak uji. Nah, istilah ini digunakan pada saat membicarakan hak atau kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan atau hak untuk menguji itu adalah tutsing reh. Ada pada siapa? Ada pada hakim. Nah, itu. Kemudian constitutional review itu tidak lain adalah pengujian suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Jadi parameter atau ukuran pengujian dalam hal ini adalah konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Nah, hal ini berbeda dengan judicial review yang dari lingkup materinya lebih luas. Judicial review itu lebih luas karena menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai parameter pengujian. Nah, dengan demikian, judicial review itu, constitutional review itu ada di dalam judicial review. Maka ketika kita ngomong tentang judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi itu melakukan pengujian sebagian dari judicial review, yakni pengujian konstitusional review. Kalau bicara tentang judicial review, maka juga ada yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yakni menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, yang dilakukan Mahkamah Agung dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itulah yang disebut judicial review. Constitutional review oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sementara kalau Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan bagian dari mekanisme atau aktivitas judicial review. Nah, ini saudara-saudara. Ini ya, tolong ini dicatat. Kemudian nanti kalau selesai kuliah ini silahkan kemudian dikirim ulang kepada dosen yang bersangkutan, gitu ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara. Nah, pengujian undang-undang. Dalam konteks pengujian undang-undang, maka undang-undang yang diuji itu apa aja? Yakni produk hukum DPR dan Presiden. Di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945,
yang meliputi semua undang-undang, tidak terbatas sesudah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 45, undang-undang yang lama yang bisa, peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga bisa itu dilakukan pengujian. Kemudian yang kedua, RUU yang belum disahkan bisa nggak? Oh ya nggak bisa. Karena RUU yang belum disahkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat. Ya kan? Tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum gitu ya. Nah, dengan demikian, maka RUU ini belum bisa dilakukan pengujian. Kemudian, jika RUU itu sudah pernah diajukan, prinsipnya adalah tidak bisa. Kecuali dengan alasan yang berbeda. Ya kan? Alasannya yang berbeda. Itu masih bisa dilakukan. Nah, ketika melakukan pengujian ini, maka ada dua, saudara-saudara. Formil dan material. Terhadap apa? Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada undang-undang, ada Undang-Undang Dasar 45, dilakukan pengujian, yang diuji itu mekanismenya atau apa yang diuji itu formil maupun material. Ya kan? Nah, apa itu formil atau material? Kita lihat yang satu ini. Nah, pengujian formil dan material. Pengujian formil, saudara-saudara, itu menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang telah melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Jadi logikanya, ketika menguji secara formil, itu yang dilihat adalah prosedurnya. Kemudian yang kedua yang dilihat adalah kewenangan dari lembaga pembentuknya. Ya kan? Kemudian yang dilihat adalah apakah produk hukumnya itu sesuai dengan materinya. Maksud saya, apakah memang produk hukum itu harus diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Jangan-jangan hanya cukup diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi asas kesesuaian antara bentuk dengan substansi. Nah ini prosedurnya. Nah, kalau dikatakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, maka harusnya salah satu parameter yang dipakai untuk menguji secara formil itu tidak lain adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Itu. Tapi ada beberapa putusan MK ya kan, yang menyatakan bahwa MK itu mengujinya berdasarkan undang-undang dasar, tidak berdasarkan undang-undang. Pertanyaannya, undang-undang dasar tidak memberikan guidance terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, ya harusnya MK itu menggunakan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam konstitusi itu sendiri dikatakan bahwa ya kan, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian formal. Biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Tadi saya katakan kan, terkait dengan soal kewenangan lembaga yang membuatnya. Dan masa undang-undang dibuat oleh menteri, gitu ya. Misalnya gitu. Nah, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, yang material sekarang. Material itu terkait dengan menilai isi suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Ini material. Nah,
Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan norma-norma yang berlaku umum. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang pengujian material, maka yang diperbandingkan tidak lain adalah isi undang-undang dengan isi konstitusi. Ya kan? Nah, berkaitan dengan isi inilah, maka ketika melakukan uji material terhadap undang-undang, ya kan, bila dikaitkan dengan undang-undang dasar, maka kemampuan untuk melakukan penafsiran, pemahaman terhadap hermeneutik itu sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Karena isi dari peraturan perundang-undangan itu, ya kan, isi dari undang-undang itu pasti akan memunculkan tafsir-tafsir teks yang harus dikonfirmasi dengan tafsir-tafsir konstitusi. Maka hakim konstitusi ketika menguji peraturan perundang-undangan secara material, dia menafsirkan undang-undang sekaligus dia menafsirkan undang-undang dasar. Oleh sebab itulah kemampuan hakim Mahkamah Konstitusi di atas rata-rata dalam konteks melakukan penafsiran atau hermeneutik. Oleh sebab itulah dengan hakim Mahkamah Konstitusi itu, teori-teori konstitusional itu akan muncul, membuncah melalui keputusan-keputusannya. Hebatnya Mahkamah Konstitusi itu ada di situ, gitu ya. Sehingga tafsir-tafsir yang ada di lingkup akademik, tafsir-tafsir yang dilakukan oleh profesor, nggak akan berlaku. Itu hanya tafsir akademik. Dan oleh sebab itulah tafsir yang berlaku mengikat itu ya tafsir yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam satu keputusan yang sifatnya final and binding. Tafsir yang saya keluarkan, tafsir yang saya sampaikan dalam perkuliahan, ya hanya berlaku di perkuliahan, tapi tidak berlaku mengikat umum. Nah ini saudara-saudara, itu ya. Selanjutnya kita akan lihat pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini pasal 50 Undang-Undang MK. Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini pasal 50 MK. Undang-Undang MK. Oh iya, Undang-Undang MK saudara-saudara sudah dilakukan perubahan. Saya minta saudara-saudara untuk mencari. Dan tugas saudara-saudara setelah ketemu, tolong di-upload ya di situs kuliah ini setelah habis kuliah ini. Tugas Anda itu, ya kan, di samping menjawab nanti ada beberapa atau menulis ini juga mengupload, ya kan, 2 file nggak apa-apa, gitu ya, 2 file nggak apa-apa. Silakan saudara upload gitu ya. Saya sudah punya, tapi saya untuk mengorek, istilahnya apa ya? Untuk mengecek, men-checking apakah saudara-saudara memang mencari betul atau tidak gitu. Tolong undang-undang tentang perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah bulan September atau bulan Agustus akhir ya itu ya di doc oleh DPR, ya kan, diupload ya, diupload. Saya nggak tahu itu sudah memperoleh nomor atau belum gitu ya, tapi yang jelas tolong Anda cari nanti diupload. Termasuk nanti ada beberapa tugas kecil yang harus saudara upload juga. Nah, pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan putusan MK nomor 066 PUU strip 2 2004 mengenai pengujian Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 13 Desember 2004. Sudah lama sekali gitu ya.
lama sekali, tapi ini sudah dinyatakan tidak berlaku, gitu ya. Dinyatakan berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, karena tidak dinyatakan berlaku, maka undang-undang yang dapat dimohonkan itu adalah undang-undang yang sebelum perubahan undang-undang dasar bisa dilakukan. Gitu ya. Selanjutnya, saudara-saudara. Nah, kita akan masuk dalam konteks sistematika atau dalam konteks pihak-pihak. Sudah dalam konteks praktis. Ya kan? Siapakah pemohon dalam uji undang-undang terhadap undang-undang dasar? Pemohon itu bisa perorangan, tentu WNI, bisa nggak Pak WNA gitu ya. Nah, kalau kita bicara WNA, maka dia tidak mempunyai hak konstitusional. Mengapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan tegas, ya kan? Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Berarti haknya itu untuk warga negara. Betul ya? Coba kalau diubah, setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama di bidang pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Penduduk itu kan hanya kategorinya itu kan kriterianya adalah orientasinya itu adalah domisili. Setiap orang yang berdomisili di wilayah yurisdiksi suatu negara. Artinya bisa WNA, bisa WNI. Kalau pasal itu mengatakan, pasal 27 kalau nggak salah itu ya, pasal 27 Undang-Undang Dasar kalau nggak salah. Supaya nggak keliru saya lihat Undang-Undang Dasarnya gitu ya. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya, hak ini, persamaan kedudukan ini secara spesifik diberikan kepada warga negara Indonesia. Dan oleh sebab itulah untuk menguji hukum undang-undang ya warga negara Indonesia. Bukan warga negara asing. Karena dalam konstitusi jelas bunyinya segala warga negara. Bukan segala orang. Bukan setiap orang. Karena kalau saudara-saudara lihat di pasal 28 sampai dengan pasal 28I kalau nggak salah, itu kan isinya ada setiap orang, ada warga negara, ada penduduk, dan segala macam. Jadi perorangan pemohon itu. Kemudian berikutnya adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Nanti kita akan lihat kesatuan masyarakat hukum adat yang kayak apa, yang bagaimana, yang bisa melakukan permohonan, yang bertindak atau mempunyai legal standing sebagai pemohon. Kemudian berikutnya adalah badan hukum publik atau privat, ya kan? Kemudian lembaga negara, bisa lembaga negara mengajukan sebuah pengujian undang-undang. Contohnya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Itu beberapa kali mengajukan pengujian. Pertama berkaitan dengan undang-undang BPK yang menyangkut tentang pertimbangan anggota BPK yang dilakukan oleh DPD yang tidak pernah diindahkan oleh DPR. Kemudian berikutnya tentang undang-undang pemilu dulu, ya kan? Undang-undang pemilu juga pernah itu dilakukan uji material. Itu pertama kali ketika saya tampil di Mahkamah Konstitusi terkait dengan itu tahun 2005 kalau nggak salah. Ya 2005 tentang asas perseorangan dan asas domisili calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu diajukan. Kemudian DPD
melakukan uji material terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dua kali dilakukan. Jadi memang kelihatannya baru DPD ini yang melakukan, lembaga negara yang sering melakukan uji material. Sekarang agak anteng DPD. Saya nggak tahu ini kenapa DPD menjadi anteng seperti ini. Karena ada beberapa undang-undang yang seharusnya itu dilakukan pengujian. Misalnya undang-undang tentang perubahan atas undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ya kan? Di situ masih ada ketentuan yang menafikan, yang meminggirkan DPD terkait dengan pengajuan prolegnas. Salah satu pasalnya saya lupa, tetapi di situ dikatakan begini, prolegnas yang berasal dari DPR, prolegnas yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD, komisi, ya kan, kemudian anggota DPR. Jadi DPD dianggap menjadi bagian dari DPR. Padahal putusan MK nomor 92 mengatakan bahwa prolegnas itu tripartit yang mengajukan. DPR, DPD, Presiden. Tapi di dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 di situ tertulis prolegnas program legislasi nasional yang berasal dari DPR itu dapat berasal dari komisi, fraksi, anggota DPR, komisi, fraksi, atau dan DPD. Artinya apa? Artinya apa yang dari DPD harus masuk ke DPR dulu? Pertanyaannya. Dengan model semacam ini, kan bisa ditafsirkan DPD mirip alat kelengkapan DPR. Padahal ini lembaga negara. Harusnya DPD, DPR, dan Presiden mengajukan prolegnas. Kalau memang seperti itu, kenapa kok tidak memberikan argumentasi juga bahwa prolegnas yang berasal dari DPR itu berasal dari Presiden? Ya kan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Jawabannya begini, oh beda, karena Presiden kan berhak mengajukan rancangan undang-undang. Sementara DPD, rumusannya di pasal 22D, nanti saudara-saudara lihat, itu dapat mengajukan rancangan undang-undang. Kata hak dengan kata dapat, itu sebetulnya mempunyai pengertian yang sama, tapi memang harus diakui derajatnya berbeda. Hak itu lebih kuat. Kalau dapat, itu opsional. Bisa iya, bisa tidak. Nah, ini persoalan yang kemudian menimbulkan perdebatan, dan ini adalah tafsir saya, bukan tafsir Mahkamah Konstitusi. Maka tafsir saya ini harus diakui nggak punya kekuatan hukum, hanya tafsir yang berkaitan dengan apa pemahaman saya, tabula rasa saya berdasarkan konsep-konsep yang saya pelajari selama ini, lembaga negara gitu ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya saudara-saudara, kesatuan masyarakat hukum adat itu yang dimaksud yang kayak apa? Apa yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat? Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, tolong saudara-saudara juga harus memiliki Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Karena kita ini mau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau nggak punya Undang-Undang Dasar 45, piye? Ya kan? Nah, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kita bacakan saja bunyinya kayak apa. 18B 18B ayat 2,
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Karena frasanya mengatakan diatur dalam undang-undang, maka bisa tersebar itu kesatuan masyarakat hukum adat undang-undangnya. Tidak hanya satu undang-undang tentang masyarakat hukum adat gitu ya. Jadi beda antara diatur dalam dan diatur dengan kan di situ. Kalau diatur dengan, maka munculnya adalah undang-undang tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Tapi kalau diatur dalam, maka kesatuan masyarakat hukum adat itu bisa tersebar di berbagai macam undang-undang. Nah, ini pasal 18B. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Nah, yang ini yang penting, ya kan? Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip NKRI. Diatur dalam undang-undang. Ini ada 3 kriteria konstitusional yang ditegaskan dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat itu. Apa yang dimaksud dengan sepanjang masih hidup? Sesuai dengan perkembangan masyarakat? Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekarang. Kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, ini kan tersebar di dalam undang-undang kan. Di pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, di situ juga ada pemahaman kesatuan masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataan masih ada, ini kriteria lagi nih. Kemudian sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Muncul lagi kriteria. Ya, undang-undang pokok agraria. Kemudian pasal 67 Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Itu adalah masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Res Gemenskap. Dengan paguyuban. Jadi ada hak yang sama yang berkumpul dalam sebuah komunitas gitu ya. Paguyuban, dia guyub gitu ya. Kemudian ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat. Ada struktur semacam pemerintahan. Ada kelembagaan. Ada tata organisasinya. Ya. Dan ada penguasa adatnya. Kemudian ada wilayah hukum adat yang jelas. Kriteria yang jelas kayak apa juga sama aja. Masih sulit dikerangkakan. Karena ada beberapa masyarakat adat yang ternyata wilayahnya itu lintas daerah. Di tempat saya Blora, saudara-saudara. Tapi ini bukan masyarakat adat, tetapi sebuah paguyuban yang dulu disebut masyarakat Samin. Samin itu adalah sebuah gerakan perlawanan. Saking kentalnya mereka dalam bersosialisasi dan berkehidupan kemasyarakatan, maka kemudian mirip-mirip seperti masyarakat adat. Nah, itu tidak hanya di Blora saja, tetapi ada di Pati, ada di Jepara, gitu. Masyarakat Samin itu bisa terpesat. Nah, pertanyaannya sekarang, wilayahnya kayak apa? Nah, ini. Selanjutnya, saudara-saudara, memiliki peranata, tata aturan. Ya, tata aturannya ada, gitu ya.
Selanjutnya, saudara-saudara, masyarakat hukum adat menurut putusan MK nomor 31 PUU Romawi 5 2007 itu antara lain adalah masih hidup, ya kan? Artinya dia masih nampak aktivitasnya. Bali masih banyak masyarakat adat Tenganan, ya kan, desa adat Tenganan, desa adat Panglipuran, ada itu masih hidup, masih kelihatan di Tenganan. Saya pernah lihat ke sana, luar biasa tata kehidupannya masyarakatnya di sana. Kemudian adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, in group feeling. Nah, ini masih hidup itu ukurannya adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, in group feeling. Adanya peranata pemerintahan adat. Ya. Kemudian adanya harta kekayaan dan atau benda-benda adat. Tenganan punya itu. Ini kan? Kemudian adanya perangkat norma hukum adat. Tenganan punya itu. Saya pernah diterangkan. Adatnya itu terkait dengan persoalan pelestarian lingkungan luar biasa. Jadi kalau ada masyarakat hukum adat di sana, anggotanya mau menebang pohon, maka harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan ketua adat harus memastikan bahwa pohon yang mau ditebang itu sudah tidak hidup dan mati. Dan dia harus mengganti beberapa bibit gitu ya. Bagus sekali itu. Tanpa harus teriak-teriak undang-undang tentang lingkungan hidup, mereka dengan kearifan lokalnya mampu. Dan ini perangkat hukum adat. Ya, ini. Kemudian khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, nah itu harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu. Ukuran-ukuran ini semua memang masih dalam kerang sangat normatif. Amat sangat normatif. Masih harus ada turunan untuk mengklarifikasi, untuk memberikan semacam pedoman bagaimana masyarakat hukum adat itu yang masih hidup itu betul-betul bisa terukur poin-poinnya. Ambil contoh, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok. Apa yang dimaksud dengan perasaan kelompok? Apa ukurannya? Nah, ini tentunya adalah masyarakat orang-orang yang memahami hukum adat, memahami ilmu budaya, kebudayaan, antropologi. Ini dibutuhkan di sini. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau nanti saudara-saudara mau mengikutkan masyarakat hukum adat untuk menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka ahli antropologi, ahli budaya, harus saudara-saudara libatkan supaya melihat betul nggak ini masyarakat adat. Nah ini, selanjutnya saudara-saudara, nah, masyarakat hukum adat, putusan MK nomor 31 PUU tahun 2007. Bisa kita lihat lagi adalah ya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu tentunya masyarakat hukum adat itu masih mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, karena mampu mengikuti perkembangan masyarakat, maka dia diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini. Nah, ini sudah mulai masuk dalam
dalam lingkup tafsir kan, yang bagaimana yang ideal itu gitu ya. Ya tentunya didasarkan kepada kearifan lokal dan apakah undang-undang itu mengakomodasi kehidupan masyarakat adat itu sendiri gitu ya. Kemudian hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian ya saudara-saudara. Nah, selanjutnya masyarakat hukum adat putusan 31 masih ada lagi. Tidak mengganggu eksistensi NKRI. Artinya keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau masyarakat adat ternyata tidak sesuai dengan integritas negara kesatuan Republik Indonesia, tentu hal semacam ini kan mungkin tidak diakui kan gitu kan. Kemudian substansi norma hukum adanya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini masyarakat karena tidak mengganggu eksistensi NKRI. Nah selanjutnya saudara-saudara, isi permohonan. Nah ketika saudara-saudara mulai merumuskan isi permohonan, maka yang pertama itu tentu adalah identitas pemohon dan kuasa hukum. Ada yang terhormat bla 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 bla, kami yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 bla. Nah, nama tentunya saudara, kemudian tempat dan tanggal lahir serta umur, gitu ya. Kemudian agama, ya. Kemudian pekerjaannya apa, kewarganegaraannya jelas harus Indonesia, gitu ya. Kemudian alamat lengkap. Ya, alamat lengkap harus disampaikan ini tentunya untuk persoalan surat menyurat dan segala macam. Nah, kemudian telepon, faksimil, HP atau email itu harus dicantumkan supaya apa? Supaya ini dipergunakan untuk lebih mudah saling menghubungi gitu ya. Kemudian isi permohonan. Nah, isi permohonannya adalah uraian dasar permohonan. Nah, ini meliputi apa? Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada sampaikan semua, khususnya yang berkaitan dengan pengujian undang-undang tentunya. Apa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi? Kemudian berikutnya adalah kedudukan hukum pemohon. Maksudnya adalah ada hak dan atau kewenangan konstitusional yang dilanggar karena munculnya undang-undang tersebut. Ya, karena munculnya undang-undang tersebut, maka ada hak dan atau kewenangan konstitusional yang dilanggar. Kedudukan hukum pemohonnya itu bagaimana? Kemudian alasan permohonan, ini posita namanya. Kenapa Anda memohonkan sebuah undang-undang ini diuji dengan undang-undang dasar? Nah, argumentasi bahwa ketentuan yang dimohonkan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar dan kerugian yang diterita. Nah, ini yang harus saudara sampaikan secara detail. Disinilah kemampuan untuk melakukan penafsiran tekstual dan kontekstual itu betul-betul dibutuhkan. Mengapa tekstual? Kalau tekstual itu berkaitan dengan narasi dalam undang-undang ini ternyata tidak cocok, ditafsirkan tidak cocok dengan undang-undang dasar. Sementara kalau kontekstual itu adalah ketika undang-undang ini dilaksanakan, banyak atau Anda pemohon itu merasa dirugikan. Nah, ini nanti ada beberapa contoh permohonan itu ada beberapa contoh. Nanti akan saya sampaikan ya dalam kuliah berikutnya gitu ya. Selanjutnya saudara-saudara,
Uraian legal standing. Menurut putusan MK nomor 006 PUU 3 2005, itu antara lain adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi Anda menyampaikan kewenangan atau hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, ya kan? Jadi kemudian kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kata dapat dipastikan akan terjadi itu menunjukkan bahwa ada prediksi, ada tafsir di masa yang akan datang, ya kan, bahwa undang-undang tersebut sangat potensial merugikan kewenangan konstitusional. Itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya ini adalah adanya hubungan sebab akibat causal verban antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Jadi ada sebab akibat hubungan ya antara kerugian dengan berlakunya undang-undang, itu harus ada sebab akibat gitu ya. Nampak jelas di sana gitu ya. Harus jelas, tegas, dan kelihatan sekali narasinya gitu. Adanya kemungkinan bahwa dengan diberlakukan permohonan maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jadi kalau permohonannya dikabulkan, ya kan, itu ada kemungkinan kerugian itu tidak akan terjadi, gitu ya. Kalau Anda melihat semua seperti ini, maka narasi uraian legal standing ini, ya kan, di samping hermeneutik tekstual juga hermeneutik kontekstual, ya kan? Nah, kalau kita melihat seperti ini, inilah kalau kita melakukan pengujian terhadap undang-undang. Nah, ini kita sudah sampai dalam konteks legal standing. Nah, besok kuliah berikutnya minggu depan kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita mulai praktek permohonan, dan nanti saudara-saudara saya persilahkan untuk mencoba melihat beberapa undang-undang. Nanti kita akan diskusi untuk peraturan undang-undangan yang akan kita bahas secara bersama-sama, apa yang kira-kira nanti bisa kita rumuskan menjadi semacam permohonan. Demikian saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, ya kan? Dan tetap jaga kesehatan selalu.